Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur pada malam hari ini kita semua masih boleh sama-sama mengikuti persekutuan doa dan penelaan Alkitab melalui gereja GMI Antioquia Pancur Batu, walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita mempersatukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami terbukti sampai hari ini. Kami masih boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami melalui keluarga kami, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, makanan minuman yang masih boleh kami nikmati hari ini, bahkan pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk itu pada malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, melayakkan setiap kami untuk boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan, untuk berdoa bersama-sama dalam pokok doa kami pada malam hari ini, dan kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui persekutuan doa dan penelaan Alkitab, iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga persekutuan kami ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terlebih untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan sebelum memanjatkan beberapa pokok doa kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan diri kita masing-masing.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali bersama-sama boleh bersekutu di dalam doa, dan juga kita sesudah berdoa bersama kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau menyapa kami tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu dengan firman-Mu. Malam hari ini juga kami memberi diri kami untuk disapa melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami. Roh Kudus memberikan pengertian baru bagi kami, supaya kami mengerti firman Tuhan dengan benar, dengan jelas, dan kami juga dimampukan untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari Minggu yang lalu kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Maka malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang peristiwa Pentakosta, terambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Rasul pasal kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata kepada kita, Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumulah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan dari Asia dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta merupakan hari yang sangat penting dalam kekristenan. Meskipun Pentakosta seringkali dirayakan tidak seheboh atau sebesar perayaan Natal maupun juga perayaan Paskah. Malam hari ini kita mau belajar mengerti, memahami makna Pentakosta. Apakah hubungan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dengan gereja saat ini? Apakah hubungan Pentakosta dengan orang percaya, dengan diri kita pada masa kini? Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan makna Pentakosta. Yang pertama, Pentakosta merupakan hari penggenapan janji Allah. Penggenapan janji Allah. Ayat 1 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Pentakosta yang dimaksudkan di dalam ayat 1 ini adalah Pentakosta dalam perayaan agama Yahudi, di mana orang-orang Yahudi biasa merayakan hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah hari raya Paskah menurut mereka. Paskah menurut mereka adalah hari dibebaskannya mereka dari perbudakan di Mesir. Sesudah 50 hari merayakan Paskah itu, maka mereka kemudian merayakan Pentakosta orang Yahudi. Pentakosta orang Yahudi seringkali juga disebut sebagai hari raya penuaian atau hari raya 7 minggu, di mana mereka menyatakan syukur. Mereka merayakan ungkapan syukur mereka dengan memberikan persembahan hasil panen yang mereka miliki. Itu Pentakosta Yahudi dan juga Paskah Yahudi.
Pentakosta pada masa kini yang dirayakan oleh orang-orang percaya sedikit berbeda dengan yang dimaksudkan oleh orang dalam agama Yahudi. Pentakosta dalam peristiwa ini adalah dicurahkannya Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Allah menggenapi janjinya kepada orang-orang percaya. Allah menggenapi janjinya kepada orang-orang Yahudi. Allah menggenapi janjinya diungkapkan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Akan ada orang muda, orang tua yang akan dicurahkan dengan Roh Kudus. Mereka akan mengalami tanda-tanda mukjizat dari Tuhan dan mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itu yang diungkapkan di dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 sampai ayatnya yang 32. Dan ini juga yang dijanjikan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ia akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Janji akan datangnya penghibur, akan datangnya penolong yang lain. Dan itu dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Peristiwa Pentakosta merupakan penggenapan janji Allah. Allah setia kepada janjinya. Dia berfirman, maka itu akan dilakukan. Dia menjanjikan, maka itu akan digenapi. Pentakosta merupakan hari penggenapan janji Allah. Maka patutlah kita berpegang kepada janji Allah, karena Allah setia kepada janjinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta merupakan hari lahirnya gereja. Jika kita melihat catatan dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat 41, ketika selesai Petrus menyampaikan khotbah dan menantang supaya orang-orang bertobat pada waktu itu, maka ayat 41 mencatat orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu kira-kira jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Ada 3.000 orang yang percaya kepada pemberitaan Rasul Petrus pada waktu itu bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa, untuk mengampuni manusia dari dosa. Maka orang-orang yang bertobat ini adalah cikal bakal gereja, dan pada saat itulah berdirinya gereja. Gereja yang dimaksudkan adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan sekarang mereka masuk ke dalam terang yang ajaib. Mereka percaya kepada Yesus Kristus dan dilepaskan dari hidup mereka yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru. Inilah hari di mana gereja lahir. 3.000 orang, belum termasuk anak-anak kecil, belum termasuk wanita. Ada begitu banyak orang yang memberi diri untuk percaya kepada Yesus Kristus. Pentakosta adalah hari lahirnya gereja. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta merupakan wujud penyertaan Allah atas orang percaya. Dalam Perjanjian Baru tidak semua orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam perjanjian lama tidak semua orang dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak semua orang menerima roh Allah. Hanya orang-orang tertentu yang dipenuhi oleh Roh Allah. Nabi-nabi, hakim-hakim, mereka dipenuhi oleh Roh Allah pada saat-saat tertentu. Mereka menyatakan kuasa Allah dan mengadakan begitu banyak hal, mukjizat, bahkan juga mungkin juga tanda-tanda. Mereka dipenuhi oleh Roh Allah. Tetapi dalam Perjanjian Baru, kitab Rasul Paulus, kitab Efesus mencatat bahwa Roh Kudus itu adalah meterai bagi orang percaya, yang menjamin bahwa orang itu diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus, karena beriman kepada Yesus Kristus. Allah hadir di dalam diri orang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus menerima Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus. Dalam bacaan yang kita baca tadi ada tanda-tanda kehadiran Allah, yang bisa dilihat, ada tanda-tanda kehadiran Allah yang bisa didengar berupa dengan hembusan angin yang sangat keras, ayatnya yang kedua, dan kemudian ada lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran hinggap di atas kepala mereka yang berkumpul pada waktu itu. Angin merupakan tanda yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan
bahwa Allah hadir bersama-sama dengan mereka, dapat didengar, dan api merupakan tanda yang bisa dilihat. Kalau kita melihat perjanjian lama, kembali pada perjanjian lama, hadirnya Allah kepada umatnya, kepada orang-orang yang hendak ditemuinya, kadang-kadang ditunjukkan dengan lidah api atau nyala api. Ketika Allah datang kepada Musa, berbicara kepada Musa, Musa melihat semak api semak yang terbakar oleh api, dan Allah hadir di situ. Juga Allah menyertai orang Israel dengan tanda-tanda api, tiang api untuk menyertai mereka pada malam hari. Itu merupakan wujud kehadiran Allah bagi orang Israel. Maka Pentakosta itu adalah wujud pernyataan Allah atas orang-orang percaya. Allah hadir dalam kehidupan orang-orang percaya. Allah hadir dekat, intim, karib dengan mereka. Allah hadir menyatakan kuasa kepada orang-orang percaya yang hadir pada waktu itu. Demikian juga pada Kisah Rasul pasal 2 yang kita baca. Allah menyatakan kuasanya atas diri murid-murid yang menyampaikan khotbah pada waktu itu, yang berkata-kata dalam bahasa lain pada waktu itu. Allah menunjukkan penyertaannya kepada orang percaya. Pentakosta merupakan wujud pernyataan Allah atas orang percaya. Dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah hadir bersama dengan kita. Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Bahkan tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, kata Paulus. Allah menyertai, Allah hadir secara nyata dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pentakosta merupakan pengutusan orang-orang percaya untuk memberitakan kebesaran perbuatan Allah, untuk memberitakan karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memberitakan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, keselamatan yang dari Allah di dalam diri Yesus Kristus. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus kalau kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Itu janji Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Dan janji itu digenapi di dalam peristiwa ini, dalam peristiwa Pentakosta. Dan kalau kita melihat catatan dalam seluruh kisah para rasul, maka kita akan melihat bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu nyata dengan jelas bahwa Allah menggenapi rancangannya atas orang-orang percaya, atas seluruh dunia yang membutuhkan berita Injil. Kisah Rasul pasal 1 ayat 7, pasal 1 sampai pasalnya ke-7 menceritakan tentang pemberitaan Injil di Yerusalem. Murid-murid menjadi saksi di Yerusalem. Pasal 8 sampai ke-9 menunjukkan murid-murid menjadi saksi di Yudea, tanah Yudea, dan juga tanah Samaria. Dan kemudian dilanjutkan mulai dari pasal 10 sampai pasal 28. Paulus memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke seluruh dunia, keluar dari Yudea, keluar dari Samaria. Maka ini adalah penggenapan apa yang dinyatakan Yesus Kristus. Kamu akan menjadi saksiku ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menerima kuasa dan kamu menjadi saksiku. Dalam peristiwa Pentakosta, murid-murid bisa berbahasa dalam bahasa yang lain. Di mana pada waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang yang menganut agama Yahudi, orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Orang penganut agama Yahudi dari bangsa-bangsa yang lain juga berkumpul di Yerusalem. Dari segala bangsa berkumpul di Yerusalem. Tetapi herannya mereka bisa mendengar murid-murid itu berbicara, memberitakan perbuatan besar Allah dalam bahasa mereka masing-masing. Alkitab mencatat ada orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, dan seterusnya. Orang-orang di luar orang Yahudi bisa mengerti dalam bahasa mereka masing-masing. Maka pada waktu itulah murid-murid diutus, orang-orang percaya diutus untuk memberitakan berita sukacita, berita kabar baik kepada orang-orang, bukan saja orang Yahudi, tapi orang non-Yahudi.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh mendengar makna Pentakosta bagi kita, bagi gereja, bahwa Pentakosta itu merupakan hari penggenapan janji Allah. Pentakosta itu merupakan hari lahirnya gereja, terbentuknya gereja dan pengertian yang sebenarnya. Persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan Allah menunjukkan kehadirannya, penyertaannya bagi orang percaya, dan orang percaya diutus untuk memberitakan Injil. Kita yang hidup pada masa sekarang ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab mengatakan bahwa kita menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu memeteraikan keselamatan itu di dalam diri kita. Sebagai orang percaya yang menerima Roh Kudus itu dan disertai oleh Allah, maka kita punya tanggung jawab seperti murid-murid menyampaikan berita Injil, menjadi saksi akan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu. Maka kita, gereja, orang-orang percaya yang hidup pada masa kini, punya tanggung jawab yang sama untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan Injil Kristus, Injil keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya. Maka mari kita belajar untuk berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Allah itu Allah yang menggenapi janjinya kepada kita. Allah yang setia terhadap janjinya kepada kita. Kita bisa meyakini janji Tuhan demi kebaikan kita, demi kebaikan orang lain. Kita bisa berpegang pada janji Tuhan karena Allah pasti akan menggenapi janjinya. Secara khusus janjinya untuk menyertai kita dalam memberitakan Injil kepada orang lain. Kita diberikan kuasa untuk menyatakan perbuatan Allah yang besar, untuk menyampaikan kasih Allah kepada dunia ini, untuk menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah Roh Allah akan bekerja kepada orang-orang di mana kita beritakan Injil Kristus itu. Selamat hari Pentakosta, dan kiranya Tuhan memberkati kita dengan pemahaman yang baru. Allah hadir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Allah memberikan kuasa kepada kita. Secara khusus kita diutus untuk memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. Biarlah kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita ini dengan penuh pertolongan dari Tuhan, dengan penuh tanggung jawab, karena adalah tugas yang diberikan Allah kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih malam hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan akan menolong kami untuk kami mewujud nyatakan tugas tanggung jawab kami dalam hidup kami tiap-tiap hari sebagai orang yang percaya, yang menerima Roh Kudus, menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami. Biarlah kami jadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekeliling kami, yang terdekat dengan kami, keluarga kami, tetangga kami, sanak famili kami. Dan Tuhan, biarlah kami terus meyakini bahwa Allah menyertai kami, menopang kami, memelihara kami, menolong kami dalam kehidupan kami, secara khusus dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang boleh mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.